Peri Kier untuk sementara waktu terkejut dengan pertemuan yang dia rasakan itu, setelah beberapa saat dia dikejutkan dengan suara Lin Tian. Ibu, ayo Aner bawa ke tempat itu, ibu dapat mengambil semua, ibu, ucap Lin Tian sambil menarik-narik Peri Kier. Baiklah ayo nak ucap Peri Kier. Setelah masuk dia kaget dengan penemuan yang ada di gua tersebut, di situ terdapat beberapa goa lain yang mirip dengan kamar, di dalam ada satu gua yang terdapat tempat tidur di dalamnya, dia berpikir itu mungkin tempat tidur Lin Tian. Ibu, itu kamar Lin Tian. Dia berpikir seorang anak yang dibesarkan oleh binatang iblis betapa kesepian dia. Tiba-tiba di saat mereka akan masuk ke goa yang terdapat harta yang dikatakan Lin Tian, sebuah cahaya masuk ke pikiran Peri Kier. Sebuah bayangan harimau putih yang cukup besar dan bersayap melihat Kier dengan tatapan yang tajam. Apakah kamu yang dibawa Aner masuk ke sini? Kata harimau itu. Iya, jawab Peri Kier. Namaku Bai, aku berharap kau menjaga anak ini dan melindunginya, jika kau masuk ke sini dengan aman, berarti kau memiliki hati yang tulus. Aku hanya memintamu jadikan Lin Tian keluargamu dan lindungi dia, ucap harimau itu. Kenapa? Apa yang terjadi dan juga siapa anak ini? Peri Kier bertanya. Dia anak yang kutemukan di dalam hutan 4 tahun yang lalu, aku melihatnya di saat aku kembali ke gua itu, dulu aku berencana untuk membunuhnya, tapi di saat aku akan membunuh, dia tersenyum kepadaku dan memanggilku ibu, setelah itu aku merawatnya, aku hidup bahagia dengan dia. Tapi aku tidak bisa hidup lama karena luka parahku, jadi aku memasang formasi di luar goa, hanya orang-orang yang berhati tulus yang bisa masuk dan juga dia mendapat persetujuan dari Aner baru bisa masuk, jelas harimau putih. Jadi begitu, pantas saja, pikir Peri Kier. Aku akan merawatnya dan membesarkan seperti anakku. Aku merasa dia anak yang baik, tidak masalah bagiku membesarkan dia sendirian, ucap Peri Kier seraya berjanji. Hahaha, aku berterima kasih padamu, aku sudah mati beberapa bulan yang lalu, ini hanya sedikit jiwaku, aku merasa sedih tapi aku senang karena kamu mau menjaganya, bagiku dia anakku walaupun bukan anak kandungku dan dia memang anak yang baik. Aku mengajarkan dan membuat dia mengerti antara yang benar dan salah, ucap harimau itu dengan bangga. Iya, aku akan menjaga anak itu, janji Peri Kier. Baiklah semua yang ada di dalam goa itu adalah untukmu, tapi kuharap kamu jangan mengambil cincin dan kalung yang ada di leher Lin Tian, karena kalung itu bersama dia semenjak dia kutemukan, dan cincin itu berisi barang-barang yang kusiapkan untuk saat dia berlatih nanti setelah dewasa, jadi dia bisa membukanya di saat dia sudah memiliki kemampuan, ucap harimau itu seraya mengingatkan. Baiklah aku mengerti, balas Peri Kier. Aku pergi dulu, sampaikan salamku, dan juga katakan aku mencintai dia. Jiwanya menghilang secara perlahan dan sampai suaranya itu menghilang sepenuhnya. Ibu, ini goa yang penuh dengan banyak benda, ucap Lin Tian sambil menarik tangan Peri Kier. Peri Kier itu tersenyum dan berjalan mendekat ke dalam ruangan di goa itu. Baiklah nak tunggu sebentar, ibu akan mengambil barang-barang itu dan kita akan pulang setelah itu. Lin Tian mengangguk dan dengan patuh berdiri menunggu Peri Kier. Peri Kier meninggalkan Lin Tian dan mendekat ke semua barang tersebut. Setelah dia melihat semua itu, dia kaget bukan main. Karena semua barang-barang itu adalah material, pil, senjata, bahan obat dan beberapa teknik yang sangat berharga yang bahkan bisa membuat semua kultivator gila setelah melihat itu. Dia bersyukur di dalam hati bahwa dia mendapatkan semua itu dan tidak ada yang tahu. Jadi dia bisa aman kembali ke sekte. Aner ayo pergi, sebelum itu ibu akan memandikanmu biar kamu bersih. Dia berkata sambil tersenyum, sambil memegang tangan Lin Tian. Di dalam goa tersebut juga terdapat air kolam yang mengalir, jadi dia memandikan Lin Tian di sana. Dia juga sudah mengecek goa lainnya dan juga tidak menemukan apa-apa kecuali baju dan kebutuhan Lin Tian. Sambil memasangkan baju Lin Tian, dia berkata dalam hatinya. Di saat kembali, harus membelikan pakaian dan perlengkapan untuk Aner, ucap Peri Kier. Seorang Peri Kier yang dingin,
mirip seperti ibu yang sangat peduli dan penuh kasih untuk anaknya. Jika para kultivator luar melihatnya, mereka pasti akan tercengang dan kaget. Setelah selesai, dia membawa anaknya keluar dari goa. Dia berencana kembali ke sekte. Karena perjalanan ini tidak sia-sia, pikirnya. Setelah keluar dari goa dan berkumpul dengan murid-muridnya. Ayo kita kembali ke sekte, tidak ada lagi kebutuhan di sini, jelas Peri Kier memutuskan. Baik, kata semua murid serentak. Peri Kier bersiul dan selang beberapa detik seekor burung elang yang besar datang ke arah mereka. Ibu, itu apa? Tanya Lin Tian dengan penasaran. Ini elang nak, seekor binatang iblis yang sangat kuat dalam hal kecepatan, sambil menggendong Lin Tian dan naik ke punggung elang iblis itu. Wah, burungnya besar sekali. Lin Tian baru pertama melihatnya, ucap Lin Tian yang melihat burung itu dengan mata yang berbinar. Nanti jika Lin Tian mau, bisa naik terus dengan ini, ucap Peri Kier. Benar, apa boleh Bu? Dia menatap Peri Kier dengan mata yang besar dan indah itu. Melihat tatapan polos anak itu, membuat Peri Kier makin luluh, dia merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dia berpikir setelah ini dia akan menjadi ibu yang baik dan juga akan mengajarkan semua hal yang dia ketahui untuk anaknya ini. Iya, tentu saja, kamu kan anak ibu, sambil tersenyum. Para murid tersebut merasa heran dan juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat itu. Setelah para murid naik, elang tersebut terbang ke langit. Butuh setengah hari untuk kembali ke sekte dari tempat ini menggunakan elang iblis ini, jadi kalian dapat beristirahat di punggungnya ini, kata Peri Kier ke semua murid di sana. Baik tetua, semua murid-murid itu dengan hormat berbicara. Setelah itu Jiang Yi dan Lulu mendekat ke Peri Kier itu. Guru, apa tidak apa-apa membawa anak ini ke sekte? Tanya Jiang Yi sambil menatap gurunya yang sekarang melihat anak di pelukan itu dengan kasih sayang. Tidak masalah, aku akan berbicara dengan para tetua dan kakak seniorku. Tapi guru, tidak apa-apa, jangan berpikirkan yang lain, Jiang Yi, Lulu, ku harap kalian menjaga Lin Tian juga, dia anak yang ditinggal di dalam hutan dan tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia lebih menyedihkan dari beberapa orang, ucap Peri Kier sambil menghela nafas, sambil berbicara ke muridnya itu. Baik guru, kami berdua mengerti. Setelah melihat Lin Tian dan berpikir seorang anak yang ditinggalkan hidup sendiri di hutan dan baru berumur 5 tahun, betapa pahitnya hidupnya itu. Sedangkan Lulu dan dia berasal dari keluarga kelas 1 jadi mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua mereka, tapi anak ini. Kakak sangat cantik, kata Lin Tian menatap Jiang Yi dengan matanya yang indah. Setelah mendengar perkataan Lin Tian itu, Jiang Yi kaget dan tersenyum kepadanya. Terima kasih adik kecil, ucap Jiang Yi. Apa kakak akan mengajak bermain nanti, kata Lin Tian yang berada di pelukan ibunya itu. Iya, tentu kakak akan mengajak Aner bermain dan menjaga Aner. Jiang Yi mendengar perkataan Lin Tian, hatinya luluh setelah Lin Tian mengatakan itu. Setelah itu dia meminta kepada gurunya buat ganti menggendong Lin Tian. Guru, biar aku menggendong Lin Tian, sini Lin Tian kakak gendong. Nak, pergilah bermain sebentar dengan kakakmu, ucap Peri Kier itu sambil tersenyum. Apa kakak juga cantik? Tanya Lulu tiba-tiba. Kakak juga cantik. Lin Tian menjawab dengan jujur. Lulu merasa senang juga dengan pujian Lin Tian dan sambil itu dia juga mencubit pipi Lin Tian. Sakit kakak. Lin Tian mengeluh ke Lulu karena pipi dia dicubit. Lulu pun tertawa. Jiang Yi yang menggendong Lin Tian itu juga ikut tersenyum. Mereka membawa Lin Tian ke tempat murid-murid yang lain. Di langit seekor elang iblis terbang dengan kecepatan yang cepat. Ada beberapa orang yang berdiri di punggungnya, mereka adalah para murid dan juga Peri Kier dari Sekte Salju. Tidak lupa ada seorang anak kecil yang sedang digendong mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka bisa melihat sebuah kota yang sangat indah dan besar. Kota itu adalah kota salju, pusat kota yang dikuasai oleh Sekte Salju. Indah sekali dan besar, kakak itu apa? Itu besar dan tinggi sekali, ucap Lin Tian dengan takjub. Itu adalah sebuah kota,
kota tempat sekte kakak berada, yang tinggi itu adalah gerbang kota, dan yang itu adalah sebuah rumah dan toko-toko yang ada di sana, Jiang Yi dengan senyum menjelaskan kepada Lin Tian. Itu bisa dimaklumi karena Lin Tian selama ini tinggal di dalam hutan dan tidak pernah melihat hal-hal di luarnya, bahkan dia hanya berada di dalam goa. Sejak dalam perjalanan Jiang Yi sangat menyukai Lin Tian, dia merasakan senang dengannya, ia bisa dimaklumi, Jiang Yi adalah anak perempuan kedua dari keluarga Jiang, ayahnya adalah kepala keluarga sekarang dan kakak laki-lakinya juga seorang kultivator yang cukup kuat di generasinya, dia juga sekarang berada di sekte tingkat 1 sama seperti sekte salju. Sesampainya di gerbang, mereka mendarat dan memperlihatkan tokennya kepada para penjaga. Setelah para penjaga melihatnya, mereka dengan hormat memberikan jalan kepada mereka. Selamat datang tetua, kata dua penjaga serempak. Walau sekte salju tidak menerima murid laki-laki dan isinya perempuan tapi kekuatan mereka sangat kuat dan termasuk salah satu sekte tingkat 1 di sana. Mereka berjalan di kota, banyak mata melihat mereka karena setiap para murid sekte salju dikenal dengan keindahan yang tiada taranya. Setelah masuk ke kota, ayo kita harus membeli perlengkapan untuk Lin Tian dulu, ucap Peri Kier. Iya, mereka berjalan dan sambil mencari hal-hal yang diperlukan oleh Lin Tian sebelum dibawa ke sekte. Wah, ibu, Lin Tian lapar, itu apa ibu? Kelihatannya enak. Di saat itu Lin Tian melihat makanan jalanan yang dijajar pedagang di sana. Itu adalah daging bakar nak, sini ibu akan belikan untukmu, ucap Peri Kier sambil tersenyum. Dia membelikan Lin Tian dan setelah itu Lin Tian memakannya dengan lahap. Ibu ini enak, wah enak. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambilnya darimu nak. Dia membersihkan mulut Lin Tian yang penuh makanan sambil tersenyum di bawah cadarnya. Para murid di belakangnya tersenyum melihat tingkah Lin Tian di saat makan itu. Setelah mereka membeli apa yang diperlukan, mereka kembali ke jalan menuju sekte salju. Sekte salju berada di atas puncak tertinggi. Tapi itu hanyalah pelantaran luarnya saja, posisi asli sekte salju berada di dalam area tertentu yang tersembunyi dari dunia luar, itu memiliki pelindung yang sangat kuat. Yang bisa masuk ke sana hanya orang-orang yang memiliki token sekte dan para murid dalam beserta orang kuat yang diizinkan. Setelah melewati pelantaran luar, mereka langsung ke pelantaran dalam, sepanjang jalan banyak para murid pelantaran luar yang melihat mereka. Lihat itu kakak senior Jiang dan Lu, mereka murid dalam terkuat di sekte kita, ucap seorang murid. Iya aku melihatnya, mereka adalah murid dalam dan lihat itu adalah tetua kedua sekte salju. Banyak murid-murid yang kagum dengan mereka, karena Jiang Yi dan Lu termasuk generasi muda yang kuat dalam daftar generasi muda alam utara. Apalagi Jiang Yi adalah salah satu dewi dari 3 dewi benua utara, mereka langsung menuju area sekte dalam. Di depan gerbang, salam penatua kedua, ucap penjaga di sana. Para penjaga memberi hormat, karena Lin Gier adalah salah satu tetua terkuat di sekte salju yang telah mencapai puncak alam langit. Jika dia mau, dia bisa melangkah ke ranah ilahi. Yang mana itu sudah termasuk alat yang kuat. Selain itu para penjaga di sekte salju semuanya juga wanita. Kekuatan mereka juga berada di tingkat alam bumi. Tapi mereka merasa aneh karena mereka melihat seorang anak yang digendong oleh tetua kedua mereka. Siapa anak ini? Pikir mereka. Mereka mengangguk dan langsung masuk menuju ke sekte dalam, tanpa mempedulikan tatapan aneh penjaga itu. Kalian di sini dulu, aku akan pergi ke istana dulu, kata Peri Kier. Guru, apa kamu akan membawa Lin Tian? Iya, aku akan membawanya bersamaku, agar aku bisa meminta izin dengan yang lainnya, dia mengangguk dan pergi bersama Lin Tian. Dadah kakak, Lin Tian melambaikan tangannya ke mereka. Mereka membalasnya dengan tersenyum dan melambaikan tangan juga. Melihat Lin Tian yang sangat imut di pelukan tetua mereka sangat senang dan gemas melihatnya. Kakak senior Lu apakah Patrick dan tetua lain akan mengizinkannya? Kita akan lihat nanti,
bagaimanapun tetua juga murid dari leluhur dan juga adik dari patriark dan elder agung, kata Lulu sambil mendesah. Aku berharap mereka mengizinkannya, karena aku merasa sedih kalau Lin Tian sampai diusir, ucap salah satu dari mereka. Anak itu sungguh imut dan menggemaskan, ucap Lulu. Mereka tersenyum mendengar perkataan murid itu, walau Jiang Yi tidak berbicara, dia juga mencemaskan hal itu, dia berharap Lin Tian bisa disekte. Tapi jika tidak bisa, mungkin dia juga berpikir menjadikan Lin Tian adiknya dan membawanya ke keluarga Jiang untuk dirawat. Wah, ibu tempat ini sangat indah, dengan mata takjub Lin Tian melihat semua yang ada. Di sana, Aner jangan nakal nanti ya, nanti Aner akan bertemu dengan bibi di sana, dan mungkin bertemu dengan nenek juga, ucap Peri Kier. Lin Tian patuh dengan ibu, dia menganggukkan kepala kecilnya. Setelah terbang beberapa saat, mereka sampai di depan pintu aula yang besar, setelah beberapa saat. Kami menyambut tetua kedua, para penjaga dengan hormat memberi salam kepadanya. Baiklah aku akan masuk. Tetua ini, salah satu penjaga wanita melihat Lin Tian yang digendong oleh Peri Kier dengan tatapan ragu. Sebelum Peri Kier berbicara, biarkan mereka masuk, terdengar suara dari dalam aula. Setelah itu para penjaga membuka pintu dan memberikan jalan kepadanya, mereka masuk dan setelah masuk pintu tertutup sendiri. Di dalam aula terdapat beberapa penatua sekte salju, yang terlemah dari mereka adalah tingkat 8 alam langit. Di bangku deretan atas adalah penatua tertinggi di sekte salju.